Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali kita berjumpa di video belajar manajemen dan akuntansi. Pada video kali ini teman-teman bisa memahami tentang managerial decision making ya. Managerial decision making, kita akan mempelajari keputusan-keputusan di dalam manajerial ya, apa saja yang harus teman-teman teman-teman lakukan di dalam manajerial. Oke, langsung saja ya teman-teman. Pada video kali ini teman-teman bisa memahami bahwa yang namanya kita bergerak di dalam manajemen itu kita melihat juga achieving objective required skill management. Jadi kita itu mencapai tujuan dengan skill yang kita miliki. Jadi sesuai dengan skill yang kita miliki apa gitu ya. Lalu kemudian apa yang perlu kita lakukan dan lain sebagainya. Oke, kemudian teman-teman bisa melihat bahwa di slide ini ya ada yang namanya 5 hal manajemen. Misalnya di situ ada planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Nah, kita akan jelaskan satu-satu nanti ya. Oke, jadi manajemen itu apa sih? Nah, sebelum masuk ke situ, manajemen itu apa sih? Manajemen adalah proses mendesain tujuan atau pencapaian yang ingin dicapai oleh organisasi ya, dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien di dalam perubahan lingkungan. Jadi ada tiga hal ya. Satu, achieve an organization objective atau tujuan dari organisasi. Yang kedua adalah resource effectively and efficiently. Efficiently artinya kita harus menggunakan sumber daya yang kita miliki secara efisien dan efektif. Yang ketiga adalah perubahan lingkungan atau perubahan masyarakat yang terjadi. Artinya kita harus juga berkontribusi terhadap masyarakat gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh manajer? Manajer di sini adalah harus membuat keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang ada di dalam planning atau rencana, organizing atau pengorganisasian, staffing atau perekrutan staff atau karyawan. Yang keempat adalah directing, memotivasi mereka. Kemudian yang terakhir adalah controlling atau mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan. Misalnya di sini adalah sebuah pesawat Boeing Airline 787 Dreamliner ini ya. Misalnya dia terjual inginnya adalah 892, di mana setiap penjualan adalah $169. Ya, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh tujuan itu seperti itu. Nah, dengan apa resource-nya? Resource yang kita miliki misalnya di sini adalah people atau orang, raw material itu adalah bahan baku langsung, kemudian equipment itu adalah peralatan, money itu uang, informasi adalah sumber-sumber informasi yang kita dapatkan misalnya dari internet atau dari mana ya, macam-macam gitu ya. Kemudian fungsi manajemen, nah ini ya yang sudah saya jelaskan atau sudah saya sebutkan sebelumnya. Planning itu aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Mendefinisikan dulu ya, artinya menjelaskan dulu tujuannya apa aja yang mau dicapai. Yang kedua adalah organizing, sumber daya dan aktivitas untuk mencapai tujuan itu apa aja. Kita harus organisasikan, kita harus definisikan dan lain sebagainya. Kemudian staffing itu adalah organisasi yang sesuai dengan qualified people atau syarat-syarat rekrutmen orang atau pegawai. Jadi kalau kita mau merekrut pegawai, nah syarat-syaratnya apa aja. Kemudian yang keempat, directing adalah mengarahkan mereka untuk mencapai tujuan, memotivasi mereka juga salah satu tujuannya ya. Yang kelima adalah mengontrol atau mengevaluasi organisasi gitu. Saya jelaskan satu-satu ya. Planning ya, mendefinisikan tujuan dan bagaimana menyelesaikannya atau mencapainya. Ya, nah di dalam planning kita harus mendefinisikan objektif atau tujuannya.
Yang kedua adalah misinya, tujuan dan atau filosofinya. Lebih luas mana? Lebih luas misi. Misi itu lebih ke filosofi secara umum perusahaan. Ya, misalnya misinya adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, itu kan umum ya atau besar. Objektifnya apa? Jelas di situ adalah masyarakat yang sehat, masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Artinya itu ditunjukkan dengan indeks kesehatan masyarakat. Ya, misalnya seperti itu. Ya. Misalnya di sini contohnya adalah tujuan itu bisa dalam bentuk profit berapa. Tujuan saya tahun ini profit 5 juta misalnya seperti itu. Atau competitive advantage, keunggulan kompetitif apa yang bisa kita punya. Kita harus punya seperti apa. Efisien, bagaimana cara kita untuk efisien. Kemudian growth, pertumbuhan kita. Kemudian service, ethics, community responsibility, artinya kita bertanggung jawab terhadap lingkungan. Plans, ada 3 ya teman-teman kalau kita mau membuat perencanaan. Yang pertama adalah strategic plans, yang kedua adalah tactical plans, yang ketiga adalah operational plans. Strategic plans berarti apa? Artinya adalah kita merumuskan secara umum rencana kita selama kurang lebih 2-10 tahun. Jadi pada strategic plan ini orang-orang yang merencanakan siapa? Eksekutif. Eksekutif itu artinya manager levelnya. Bagaimana kita bisa sustainability atau kita bisa bertahan dalam bisnis. Mungkin kita nggak atau jarang berpikir gitu loh. Untuk secara sampai 10 tahun ke depan itu. Ya. Untuk berpikir sustainability kita dalam kehidupan aja belum tentu gitu ya. Artinya bagaimana kita bisa bertahan dalam kehidupan bisnis itu. Dan yang ketiga adalah diversification atau divestiture, merger and acquisition. Mungkin di dalam 10 tahun itu kita akan melakukan pengurangan karyawan, ya, menggabungkan dengan usaha lain, mengakuisisi usaha lain dan sebagainya, macam-macam. Yang kedua adalah tactical plans. Nah, ini tactical biasanya secara jangka pendek ya, 1 tahun atau kurang. Tahun ini kita akan melakukan apa? Environmental change atau perubahan-perubahan lingkungan apa yang terjadi dalam 1 tahun. Yang ketiga, periodically review and update. Secara periodik kita akan review dan update. Kalau yang tadi yang strategi nggak bisa diupdate. Kemudian very short term, actionable, specific. Itu operational plans. Di mana bentuknya biasanya adalah tugas-tugas ya atau tujuan-tujuan dari sebuah kelompok atau individu. Misalnya 1 orang harusnya dia bisa bekerja secara efisien. Artinya tugas-tugas yang kita berikan itu bisa selesai dengan tepat waktu dan juga dengan hasil yang memuaskan. Gitu. Oke, perencanaan selesai. Kita masuk ke yang kedua yaitu organizing. Di organizing ini kita membuat sebuah struktur sumber daya atau aktivitas untuk menyelesaikan atau mendapatkan tujuan yang kita inginkan secara efektif dan efisien. Misalnya di sini membuat sinergi antara satu orang dengan orang lainnya gimana, ya. Membuat line of authority. Line of authority itu kayak misalnya yang paling atas manajer, bawahnya apa? Manajer divisi pemasaran, divisi sumber daya manusia, divisi keuangan, misal seperti itu. Itu namanya lini kewenangan ya, atau line of authority. Yang ketiga adalah improve communication, meningkatkan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya. Dan yang keempat adalah meningkatkan persaingan di dalam organisasi. Karena kadang kita perlu bersaing antara satu pegawai dengan pegawai lainnya supaya mereka terpacu untuk memiliki kinerja yang bagus gitu. Tapi dengan kompetisi yang sehat ya, bukan yang negatif. Yang ketiga adalah staffing. Di staffing ini kita meng-hire orang atau merekrut orang atau mencari pegawai ya untuk bekerja dalam organisasi kita. Nah, apa saja yang harus kita lihat? Skillnya, determine skill, kemampuannya apa. Yang ketiga adalah motivasinya apa. Yang keempat adalah tingkat gajinya berapa. Jangan dia pengen gajinya terlalu tinggi juga. Kita nggak ada segitu misalnya seperti itu ya. Kita harus pikirkan betul-betul itu. Ya, staffingnya.
Lalu directing, kita memotivasi mereka untuk bisa mencapai tujuan. Intinya seperti itu. Ya, dengan apa? Dengan insentif atau gaji, promosi jabatan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah melibatkan employee atau tenaga kerja untuk bisa mengurangi biaya, menjadi customer service yang bagus untuk konsumen, atau dapat ide produk baru melalui pegawai juga bisa. Yang ketiga adalah recognition atau pengakuan, dan appreciation atau apresiasi. Kita berikan pengakuan bahwa dia luar biasa, dia hebat, kita berikan apresiasi dan lain sebagainya. Ya. Lalu yang terakhir adalah controlling atau mengontrol, mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang sudah mereka lakukan. Bentuknya apa? Kita mengukur performa dulu. Dengan apa misalnya? KPI, Key Performance Indicator, atau indeks prestasinya pegawai. Ya. Kemudian comparing atau membandingkan performa dengan standar yang sudah kita tentukan di awal. Misalnya KPI untuk pegawai harus minimal 3,5. Nah, kalau 3,5 itu kan berarti apa? Standar gitu loh. Setelah kita ukur, ternyata 3,7. Berarti sudah di atas standar, sudah bagus. Ya kayak kalau kalian punya IPK, punya nilai ulangan, ya itu seperti itulah. Measuring performance itu. Yang ketiga adalah identifying deviation from standard. Ada deviasi nggak? Atau ada hambatan-hambatan yang terjadi untuk mencapai standar itu apa? Kita menginvestigasikan penyebab dari hambatan itu apa. Investigating ya, yang nomor 4 itu. Lalu yang kelima adalah mengambil langkah-langkah supaya kita bisa mengurangi deviation tadi. Oke? Nah, sudah selesai ya. Terima kasih. Untuk kode absen pada video ini adalah 5198. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.